Perkenalkan, nama saya Dewi Nurjanah dari PGSD A319. Tahap-tahap pembelajaran ada 3. Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tahapan perencanaan. Dalam suatu kegiatan pembelajaran yang baik, senantiasa berawal dari rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan menunjukkan hasil yang optimal dalam pembelajaran. Perencanaan merupakan suatu proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun, yang lebih utama dalam perencanaan yang harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Begitu pula dengan perencanaan pembelajaran, yang direncanakan harus sesuai dengan target pendidikan. Maka, guru di sini sebagai subjek dalam membuat perencanaan pembelajaran, yang dimana harus dapat menyusun berbagai program pengajaran sesuai dengan pendekatan dan metode yang akan digunakan. Secara umum, guru itu harus memenuhi 2 kategori, yaitu memiliki capability dan loyalty, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, mulai dari perencanaan, implementasi sampai evaluasi, dan memiliki loyalitas keguruan, yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata di dalam kelas, tetapi sebelum dan sesudah di kelas. Kemudian beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam membuat persiapan mengajar, yaitu memahami tujuan pendidikan, menguasai bahan ajar, memahami teori-teori pendidikan selain teori pengajaran, kemudian memahami prinsip-prinsip mengajar, metode-metode mengajar, teori-teori belajar, beberapa model pengajaran yang penting, prinsip-prinsip, dan evaluasi, dan yang terakhir, langkah-langkah membuat perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran yaitu 1. Analisis hari efektif dan analisis program pembelajaran. Dalam mengawali kegiatan penyusunan program pembelajaran, guru perlu membuat analisis hari efektif selama 1 semester. Nah, dari hasil analisis hari efektif akan diketahui jumlah hari efektif dan hari libur tiap pekan atau tiap bulan, sehingga memudahkan penyusunan program pembelajaran selama 1 semester. Dasar pembuatan analisis hari efektif adalah kalender pendidikan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disusun oleh guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran bersifat khusus dan kondisional, di mana setiap sekolah tidak sama kondisi siswa dan sarana-prasarana sumber belajarnya. Karena itu, penyusunan rencana pembelajaran didasarkan pada silabus dan kondisi pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan harapan. Yang keempat, yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian merupakan tindakan atau proses untuk menentukan nilai terhadap sesuatu. Penilaian merupakan proses yang harus dilakukan oleh guru dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. Prinsip penilaian yang lain, antara lain valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh, dan bermakna. Dan kalender umum. Berdasarkan analisis hari efektif tersebut, dapat disusun analisis program pembelajaran, yaitu program tahunan,
program semester, dan juga program tagihan. Program tahunan merupakan penyusunan program pembelajaran selama 1 tahun pembelajaran. Dimaksudkan agar keutuhan dan kesinambungan program pembelajaran atau topik pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 2 semester itu tetap terjaga. Kemudian program semester. Penyusunan program semester didasarkan pada hasil analisis hari efektif dan program pembelajaran tahunan. Yang terakhir, program tagihan merupakan tuntutan kegiatan yang harus dilakukan atau ditampilkan siswa. Jenis tagihan tersebut dapat berbentuk ujian lisan, tulisan, dan penampilan yang berupa kuis, tes lisan, tugas individu, tugas kelompok, atau portofolio. Yang kedua, menyusun silabus. Silabus dapat diartikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran. Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Gusti Pangesti dari kelas A319. Saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu tahap pelaksanaan, tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat oleh guru. Hakikatnya dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar. Dalam proses ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu yang pertama, aspek pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran terbentuk oleh konsepsi, wawasan teoritik, dan asumsi-asumsi teoritik yang dikuasai guru tentang hakikat pembelajaran. Yang kedua, aspek strategi dan taktik dalam pembelajaran. Jadi, ada keterkaitan antara strategi dan taktik pembelajaran. Yang ketiga yaitu aspek metode dan teknik dalam pembelajaran. Metode merupakan bagian dari sejumlah tindakan strategis yang menyangkut tentang cara bagaimana interaksi pembelajaran dilakukan. Ada beberapa cara dalam melakukan aktivitas pembelajaran, yaitu dengan cara berceramah, berdiskusi, bekerja kelompok, bersimulasi, dan lain-lain. Setiap metode memiliki aspek teknis yang berbeda-beda dalam penggunaannya. Aspek teknis yang dimaksud yaitu gaya dan variasi dari setiap pelaksanaan metode pembelajaran. Oke, untuk yang terakhir, yang keempat adalah prosedur pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berlangsung dari tahap satu ke tahap selanjutnya, sehingga terbentuk alur yang konsisten. Tahap pembelajaran yang konsisten yang terbentuk alur peristiwa pembelajaran tersebut merupakan prosedur pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Raina Berliana Nurmalita, kelas A319. Itu evaluasi pembelajaran. Di dalam dunia pendidikan dan pembelajaran pastinya tidak terlepas dengan kata evaluasi. Istilah evaluasi sudah tidak asing lagi bagi semua orang, terutama bagi seorang pendidik. Istilah evaluasi hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu program pendidikan ataupun pembelajaran itu telah dikuasai peserta didik atau belum, atau sudah sesuai dengan tujuan penyampaian atau belum. Membahas tentang evaluasi di dunia pendidikan, tentu saja ada 3 hal yang terikat di dalam evaluasi. Yang pertama yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kata evaluasi juga memiliki arti tersendiri, yaitu suatu tindakan atau kegiatan yang sistematis untuk menentukan kualitas berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Dalam evaluasi pembelajaran juga terdapat beberapa tujuan, antara lain 1. Untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan oleh pendidik. Yang kedua, mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui apakah materi yang dipelajari dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau diulangi.
Keempat, untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kelima, untuk mengetahui kesesuaian persepsi dan pemikiran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keenam, untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi positif bagi proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran juga memiliki fungsi-fungsi tertentu, yaitu fungsi penempatan. Evaluasi yang hasilnya digunakan untuk mengukur kecakapan yang disyaratkan di awal suatu program pendidikan. Yang kemudian fungsi selektif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memilih, seperti memilih siswa yang dapat naik kelas atau tidak, siswa yang mendapatkan beasiswa atau tidak, dan lain-lain. Fungsi diagnostik, yaitu evaluasi yang digunakan untuk mendiagnosa keadaan kelemahan dan kekurangan pada diri siswa. Fungsi formatif, yaitu evaluasi pembelajaran yang diselesaikan guna mencari tahu sejauh mana siswa sudah menguasai tujuan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan akhir satuan waktu ataupun saat semesteran, itu guna menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa dalam kelompoknya. Kemudian ada beberapa tahap-tahap evaluasi dalam belajar. Yang pertama yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Sebelum evaluasi hasil belajar itu dilaksanakan, terlebih dahulu harus disusun perencanaan dengan sebaik-baiknya agar proses perencanaan evaluasi itu akan berjalan dengan baik. Kemudian menghimpun data. Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menggunakan tes ataupun non-tes. Melakukan verifikasi data. Setelah menghimpun data melalui tes dan non-tes, selanjutnya guru juga perlu verifikasi hasil tes tersebut. Verifikasi tersebut dimaksudkan untuk memisahkan data yang baik yang mendukung kegiatan evaluasi maupun data yang kurang baik atau tidak mendukung proses evaluasi. Kemudian mengolah dan menganalisis data. Hasil evaluasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Menganalisis data hasil evaluasi itu dapat dipergunakan menggunakan teknik statistik dan teknik non-statistik. Kemudian memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan penafsiran atau interpretasi. Tahapan evaluasi ini merupakan dasar interpretasi terhadap data hasil evaluasi itu pada kesimpulan-kesimpulan tertentu, misalnya siswa telah atau belum tuntas dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian tindakan lanjut hasil evaluasi. Makna yang terkandung di dalamnya, makna pada akhir evaluator akan dapat mengambil keputusan ataupun merumuskan kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Kolik Saputra dari kelas A319. Materi yang saya sampaikan yaitu tentang tahap dasar pembelajaran efektif dan bermakna. Pengelolaan kegiatan pembelajaran yang efektif dan bermakna pada dasarnya tak berbeda dari aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdoa dan cuci tangan sebelum makan dan aktivitas lainnya. Maka agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan bermakna, ada beberapa langkah dasar yang harus dilakukan. Langkah-langkahnya terdiri dari 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini kadang juga disebut kegiatan pembuka atau kegiatan untuk membuka awal pelajaran. Setiap mulai kegiatan pembelajaran atau kegiatan apapun, seharusnya guru melakukan beberapa langkah strategis yang bertujuan untuk mengondisikan mental siswa agar siap untuk belajar. Kegiatan pendahuluan adalah
fase mengalihkan fokus perhatian siswa dari berbagai aktivitas sebelum pelajaran dimulai, apalagi yang berpotensi mengganggu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan juga ditujukan untuk mengarahkan mental anak pada suasana belajar dan materi yang diajarkan agar kegiatan anak benar-benar fokus dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan paling pokok dalam proses pembelajaran, yaitu usaha untuk membuat peserta didik menguasai materi pelajaran. Pengelolaan kegiatan inti harus disesuaikan dengan materi, bidang cakupan, dan ketersediaan prasarana. Perhatian dan aktivitas pun juga harus dikondisikan agar sepenuhnya terfokus dalam proses pembelajaran, baik dalam hal memilih metode atau media yang tepat maupun pemberian selingan atau ice breaking untuk menyegarkan suasana. Untuk yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan ini juga disebut pijakan akhir atau kegiatan akhir dari setiap pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru harus memastikan seluruh siswa berhasil menguasai materi pelajaran baik melalui kuis, tanya jawab, refleksi, atau evaluasi. Dengan begitu, guru dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya atau memberikan treatment tambahan terutama bagi siswa yang belum berhasil untuk menangkap materi-materi yang telah diberikan. Dengan begitu, proses pembelajaran akan berlangsung efektif dan bermakna baik bagi siswa maupun guru. 3 tahap ini berlaku bukan hanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi juga seluruh kegiatan sekolah baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Dengan begitu, pelaksanaan ketiga tahap ini akan memungkinkan aktivitas apapun berlangsung secara efektif dan bermakna bagi seluruh peserta.